Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reni Supartini dari kelas PTIK D. Saya akan mempresentasikan materi tentang pengantar ilmu komputer dengan tema pengenalan teknologi informasi. Pertama, definisi sistem informasi. Menurut Alter, tahun 1992, sistem informasi adalah kombinasi antara prosedur kerja, informasi, orang, dan teknologi informasi yang diorganisasikan untuk mencapai tujuan dalam sebuah organisasi. Sedangkan menurut Wilkinson, tahun 1992, sistem informasi adalah kerangka kerja yang mengkoordinasikan sumber daya seperti manusia, komputer untuk mengubah masukan menjadi keluaran guna mencapai sasaran perusahaan. Dari kedua definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa sistem informasi mencakup semua komponen seperti manusia, komputer, teknologi informasi, dan prosedur kerja. Ada sesuatu yang diproses, yaitu data menjadi informasi, serta dimaksudkan untuk mencapai suatu sasaran ataupun tujuan. Yang kedua, teknologi informasi. Istilah teknologi informasi, information technology atau IT, mulai populer di akhir dekade 70-an. Pada masa sebelumnya, lebih dikenal Electronic Data Processing atau EDP. Istilah teknologi informasi mulai banyak digunakan untuk menggantikan sistem informasi manajemen. Adapun sistem komputer atau komputer sistem juga termasuk ke dalam bagian teknologi informasi. Contoh teknologi informasi: mikrokomputer, mainframe, pembaca barcode, perangkat lunak lembar kerja, perangkat lunak pemproses transaksi, peralatan komunikasi dan jaringan. Definisi teknologi informasi. Teknologi informasi dan komunikasi atau TIK adalah semua teknologi yang berhubungan dengan pengambilan, pengumpulan, serta penyajian informasi. TI ini menyatukan komputasi dan komunikasi yang berkecepatan tinggi untuk data dan suara, serta video. Contohnya, bukan hanya berupa komputer pribadi, tetapi juga telepon, televisi, serta peranti genggam modern seperti ponsel. Teknologi informasi adalah bidang pengelolaan teknologi yang mencakup seperti perangkat lunak, komputer, sistem informasi, perangkat keras komputer, bahasa pemrograman, serta data konstruksi. Peranan teknologi informasi. Teknologi informasi menjadi fasilitator utama bagi kegiatan bisnis, khususnya pada bidang perusahaan. Ada 4 peranannya dalam perusahaan, yaitu 1. Fungsi operasional, fungsi monitoring and control, fungsi planning, fungsi communication. Banyak perusahaan yang mengambil investasi tinggi di bidang teknologi informasi. Alasannya adalah adanya kebutuhan untuk mempertahankan dan meningkatkan posisi kompetitif, dapat mengurangi biaya, serta meningkatkan fleksibilitas perusahaan. Secara garis besar, teknologi informasi dapat dikatakan bahwa teknologi informasi menggantikan peran manusia karena dia sebagai otomasi sebagai tujuan dan proses. Teknologi memperkuat peran manusia, yakni dengan menyajikan informasi terhadap suatu tugas ataupun proses. Teknologi informasi berperan dalam restrukturisasi terhadap peran manusia. Dalam hal ini, berperan dalam melakukan perubahan terhadap sekumpulan tugas ataupun proses. Kecenderungan teknologi informasi terhadap sistem informasi. Menurut Alter, tahun 1992 mengemukakan berbagai kecenderungan teknologi yang berkaitan dengan sistem informasi, yaitu peningkatan kecepatan dan kapasitas elektronik,
ketersediaan informasi dalam bentuk digital, portabilitas peralatan-peralatan elektronik, konektivitas meningkat, kemudahan pemakaian meningkat, dan ketidakmampuan mengotomasikan logika masih berlanjut. Contoh hasil penerapan teknologi informasi: pengambilan uang melalui ATM, transaksi melalui internet, dan transfer uang yang bisa dilakukan dari rumah. Perkembangan TIK. Ada beberapa tonggak perkembangan teknologi yang secara nyata memberi sumbangan terhadap perkembangan TIK. Salah satunya adalah ditemukannya telepon oleh Alexander Graham Bell pada tahun 1875. Memasuki abad ke-20, tepatnya antara tahun 1910 sampai 1920, perkembangan TIK ditandai dengan sebuah transmisi suara tanpa kabel. Ketiga, komputer elektronik juga sebagai perkembangan TIK beroperasi pertama kali pada tahun 1943. Yang keempat, perangkat telekomunikasi yang berkembang pesat saat teknologi digital mulai digunakan dengan menggantikan teknologi analog. Kelima, produk hasil konvergensi inilah yang saat ini muncul dalam bentuk telepon selular. Konvergensi telekomunikasi multimedia inilah yang menjadi ciri abad ke-21. Yang keenam, revolusi industri yang menjadikan mesin-mesin sebagai pengganti otot manusia dan menciptakan mesin-mesin yang menggantikan otak manusia. Ketujuh, Indonesia pernah menggunakan istilah telematika untuk maksud yang kurang lebih sama dengan TIK yang kita kenal saat ini. Yang kedelapan, untuk melayani pembelajaran yang tak terkendala waktu juga dapat difasilitasi oleh TIK. Sejalan dengan itu, mulailah bermunculan berbagai jargon berawalan E. Mulai dari e-book, e-learning. Awalan E bermakna elektronik yang secara implisit dimaknai berdasarkan teknologi elektronika digital. Yang terakhir, kebijakan nasional bidang TIK. 1. Infrastruktur informasi. Adapun aspek-aspeknya, aspek pertama adalah jaringan fisik sebagai jalan raya informasi baik pada tingkat jaringan, tulang punggung maupun tingkat akses. Aspek kedua menekankan pada kemanfaatan sebesar-besarnya pengelolaan sumber informasi bagi seluruh komponen masyarakat. Aspek terakhir adalah pengembangan perangkat keras. Pengembangan ini harus dirancang berdasarkan kebutuhan dan kondisi jaringan yang ada di Indonesia. Kedua, perangkat lunak. Ketiga, kandungan informasi. Kandungan informasi ini dilakukan untuk penataan, penyimpanan, dan pengolahan informasi yang diperlukan untuk meningkatkan efisiensi proses pembangunan. Keempat, pengembangan SDM dan kelembagaan. Pengembangan SDM diperlukan upaya peningkatan kemandirian dan keunggulan masyarakat untuk membentuk keahlian dan keterampilan dalam masyarakat. Kelima, pengembangan regulasi dan standarisasi. Program kajian regulasi meliputi penyusunan undang-undang dan penyempurnaan berbagai kebijakan terkait bidang teknologi informasi. Sekian dari presentasi saya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.